Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka Bapak Ibu calon guru penggerak. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Andi Hakim Ahmad selaku pengajar praktik dan Bapak Diri Chandra selaku fasilitator yang telah membimbing kami. Perkenalkan, nama saya adalah Eko Santoso, Sarjana Pendidikan, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Seragen. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan yaitu kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro adalah pahlawan nasional khususnya di bidang pendidikan yang memperjuangkan kesetaraan dan kesempatan pendidikan bagi warga pribumi Indonesia yang kala itu sedang dijajah kolonial Belanda. Ki Hajar Dewantoro lahir pada tanggal 2 Mei 1889 dan dikenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantoro. Pengajaran ialah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan menuntun atau memberi tuntutan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mendapat keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Nah, sekarang pertanyaannya yaitu, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul ini? Pemikiran sebelum saya mempelajari modul 1.1, menurut saya, dalam dunia pendidikan, pendidik adalah seorang pendidik berkuasa sepenuhnya atas peserta didiknya. Yang kedua, pendidik dapat membentuk watak dan budi pekerti peserta seperti yang diinginkan pendidik. Dalam lingkup kegiatan belajar mengajar, peserta didik memahami materi yang pendidik ajarkan. Pendidik kurang begitu memahami kebutuhan peserta didik dalam belajar dan merdeka belajar atau mandiri belajar. Kemudian, pendapat saya yang ketiga sebelum mempelajari modul 1.1, menurut saya, pada aspek hasil belajar, proses pembelajaran dikatakan berhasil jika peserta didik dapat mencapai minimal KKM dan mematuhi peraturan serta perintah pendidik. Kemudian, pada aspek peserta didik, pendidik menyamaratakan kondisi peserta didik. Itulah beberapa pendapat saya sebelum mempelajari modul 1.1. Pertanyaan berikutnya yaitu, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Saya menyadari ada beberapa poin yang terjadi miskonsepsi di dalam pemahaman saya. Setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro, saya menyadari apa yang saya lakukan masih kurang. Maka pembelajaran sebaiknya melaksanakan proses pembelajaran secara keseluruhan, yaitu aspek kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya, menggunakan strategi, model, metode, dan media yang inovatif dan menarik. Kemudian pada bagian peserta didik, yaitu memberi kebebasan peserta didik seperti berbicara, mengutarakan ide dan perasaan, berorientasi kepada peserta didik atau berpusat pada siswa. Kemudian, poin yang ketiga yang saya sadari adalah aspek pendidik, di mana pendidik menuntun agar murid dapat mengembangkan kodrat alam sesuai dengan tuntutan kodrat zaman, kemudian menjadi teladan atau panutan kepada peserta didik. Kemudian aspek belajar, yaitu penilaian tidak hanya menilai pengetahuan saja, tetapi juga keterampilan, sikap, sosial, budaya. Kemudian melakukan pembiasaan perilaku yang dapat menebalkan karakter peserta. Nah, sekarang pertanyaan yang paling penting yaitu, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Untuk menjawab pertanyaan tadi, hal-hal yang dapat saya terapkan untuk mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, yang pertama yaitu melakukan identifikasi kompetensi, gaya belajar, minat, bakat, latar belakang, dan kebutuhan belajar. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif melakukan aktivitas pembelajaran. Yang ketiga, merancang pembelajaran yang bermakna, inovatif, menyenangkan, dan strategi metode media yang interaktif. Yang keempat, yaitu menerapkan program atau kegiatan yang dapat menebalkan karakter positif peserta didik.
Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan di dalam video ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam merdeka belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.